Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dayang Israksini Putri dari Prodi Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah Biostatistik Deskriptif dan Inferensial. Saya akan menyelesaikan soal tentang uji T menggunakan aplikasi Excel dengan menghitung secara manual dan memperhatikan rumus perhitungan. Pada soal di sini, yaitu soal ini merupakan soal uji T tidak berpasangan atau independen. Suatu penelitian ingin mengetahui hubungan status merokok ibu hamil dengan berat badan bayi yang dilahirkan. Responden terbagi dalam dua kelompok, yaitu mereka yang merokok 40 orang dan yang tidak merokok 50 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mereka yang merokok melahirkan bayi dengan rata-rata 2,9 kg dengan standar deviasi 0,1 kg. Sedangkan mereka yang tidak merokok melahirkan bayi dengan rata-rata 3,2 kg dengan standar deviasi 0,1 kg. Ujilah apakah ibu yang merokok akan melahirkan berat bayi yang lebih rendah dibandingkan ibu-ibu yang tidak merokok. Alpha 5%. Baiklah, langkah yang pertama kita lakukan yaitu mencari apa saja yang diketahui pada soal tersebut. Nah, yang pertama itu ada N1 yang berjumlah 40 orang, N2 50 orang. Rata-rata yang pertama itu 2,9. Standar deviasi yang pertama 0,1 kg. Rata-rata yang kedua 3,2 kg. Standar deviasi yang kedua 0,1 kg dan alfa 5% atau 0,05. Lalu yang ditanya pada soal tersebut adalah, ujilah apakah ibu yang merokok akan melahirkan berat bayi yang lebih rendah dibandingkan ibu-ibu yang tidak merokok. Nah, sebelum memasuki rumus, terlebih dahulu kita rumuskan H0 dan HA-nya. H0 di sini yaitu tidak ada perbedaan rata-rata antara ibu yang merokok dengan ibu yang tidak merokok terhadap berat badan bayi. Lalu HA-nya ada perbedaan rata-rata ibu yang merokok dengan ibu yang tidak merokok terhadap berat badan bayi. Setelah merumuskan H0 dan HA-nya, langsung saja kita melakukan penyelesaian soalnya, yaitu penyelesaian yang pertama, X bar yang pertama tadi bernilai 2,9. Lalu yang kedua 3,2. Nah, di sini kan sudah terdapat rumus uji T tidak berpasangan atau independen. Di sini bisa dilihat rumusnya. Kita akan mencari satu persatu. Yang pertama akan kita cari dahulu yaitu pembilangnya, yaitu rata-rata pertama dikurang dengan rata-rata kedua. Langsung kita tulis rata-rata pertama dikurang dengan rata-rata kedua. 2,9 dikurang dengan 3,2. Hasilnya min 0,3. Lalu langkah keempat yaitu kita beralih ke penyebutnya, yaitu akar dari buka kurung N1 dikurang dengan 1 lalu dikali dengan
varians yang pertama, lalu dijumlahkan dengan N2 dikurang 1 dikali dengan varians yang kedua. Sebelumnya kita ubah dulu ini ke subscript dan superscript agar tidak membingungkan. Jika sudah, langsung saja kita masukkan angka-angkanya, yaitu N1-nya bernilai 40 dikurang 1 dikali dengan varians yang pertama, yaitu 0,1 kuadrat lalu ditambah dengan N2, N2-nya 50 dikurang 1 dikali 0,1 dikali dengan varians yang kedua, 0,1 kuadrat. Hasilnya 0,88. Langkah yang kelima yaitu kita jumlahkan N1 dijumlahkan dengan N2 lalu dikurang dengan 2. Ini kita ubah ke subscript. N1-nya 40 dijumlahkan dengan 50 dikurang dengan 2. 88. Nah, langkah yang keenam ini kita bagi angka yang pada nomor 4 kita bagi pada langkah yang kelima, yaitu 0,88 dibagi dengan 88, hasilnya 0,01. Lalu yang ketujuh, 1 dibagi dengan N1 dijumlah dengan 1 dibagi N2. Kita ubah menjadi subscript. Langsung saja kita masukkan angkanya. 1 dibagi N1-nya 40 dijumlah 1 dibagi N2-nya 50. Hasilnya 0,045. Lalu yang ke langkah ke-8 itu kita kalikan nomor 6 dengan nomor 7. Dikali 0,01 dikali dengan 0,045. Hasilnya
0,00045. Lalu yang ke-9 itu setelah kita dapatkan semua penyebutnya tadi, tinggal kita akar kuadratkan dari hasil nomor 8, yaitu akar kuadrat dari nomor 8. Nah, akar dari nomor 8 tadi hasilnya yaitu square root hasilnya yaitu 0,021213203. Setelah semuanya didapat, kita bisa menyelesaikan rumus ini tadi, yaitu T hitung. Rumus T hitungnya yaitu T hitung itu didapat dari rata-rata yang pertama yang dikurangkan dengan rata-rata kedua tadi, yaitu min, 0,3 dengan hasil dari kuadrat dari nomor 8. Yaitu dibagi hasilnya minus 14,14213562. Nah, untuk mengetahui T-tabelnya, kita bisa melihat tabel T yang ada di sini, yaitu, nah, tabel T di sini kan ada DF, ada bagian DF, dan ada bagian probabilitas. Yang di atas ini probabilitas. Dan DF yang di sebelah sini. Nah, probabilitas pada soal kita itu kan 5%, yang artinya 0,05. Sedangkan DF-nya itu, untuk mengetahui DF-nya, bisa kita dapat dengan N1, yaitu 40, dijumlah dengan N2, yaitu 50, dikurang 2. Hasilnya 88. Nah, 88 ini yang mendekati itu yaitu 90. Jadi, bisa kita lihat probabilitasnya 0,05 dan DF-nya 90. Yaitu hasilnya 1,662. Jadi, tabelnya sudah kita dapatkan yaitu 1,662. Setelah mendapatkan T hitung dan T tabel, kita bisa menarik keputusan dan kesimpulan. Keputusannya yaitu H0-nya ditolak. Ditolak karena nilai mutlak T hitung lebih besar daripada T tabel. Sehingga kesimpulannya adalah kesimpulan berat badan bayi
dari ibu yang merokok itu lebih rendah dibandingkan dengan berat badan bayi dari ibu yang tidak merokok. Nah, keputusannya sudah kita dapat dan kesimpulannya juga sudah kita dapat. Baiklah, sekian dari apa yang saya sampaikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.